warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, takbir dengan kalimat Allahu Akbar adalah mengagungkan dan membesarkan Allah, karena memang Dia yang maha besar dan agung. Takbir lahir dari pengakuan akan kemahabesaran Allah dan kerendahan makhluk. Setiap muslim membarui pengakuan itu setiap kali sholat, diawali dengan takbiratul ihram dan diulang-ulang dalam setiap pergantian rukun sholat. Takbir termasuk kalimat thayyibah yang disunahkan dibaca sebagai wirid selepas sholat. Takbir juga menjadi ragam syiar yang dilakukan secara terbuka menjelang 1 Syawal. Disunahkan dibaca hingga khatib turun dari mimbar setelah sholat Id. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, takbir menjadi identitas politik ketika dia menjelma menjadi pekik dari suatu aspirasi politik. Dalam sejarah pendirian republik ada 2 pekik besar yang berkumandang, merdeka dan Allahu Akbar. Yang pertama adalah jargon kelompok nasionalis, yang kedua adalah jargon kelompok Islam. Belakangan takbir sangat lantang dipekikan oleh kelompok Islam yang mengusung Islam sebagai aspirasi politik. Pekik takbir bergema dalam setiap aksi mereka, dari kalimat thayyibah yang merupakan wujud pengakuan akan kebesaran Allah dan kerendahan makhluk. Takbir kemudian menjelma menjadi seruan yang menakutkan bagi sebagian orang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, di Timur Tengah ISIS memegihkan takbir ketika memenggal kepala orang. Di sini pekik takbir mengiringi tindakan-tindakan merusak yang mengancam orang lain. Takbir akhirnya kehilangan elemen spiritual dan transendentalnya. Di media sosial sejumlah orang membuat parodi yang sangat mengenaskan dengan istilah taken a beer, traktir dan sebagainya, sepintas menjengkelkan. Tetapi kita harus terbuka mengakui bahwa takbir yang bergema dalam pekik-pekik politik itu membuat keagungan kalimat takbir merosot. Kalimat itu demikian mudahnya diobral sehingga tidak lagi merupakan ungkapan yang sakral. Takbir harus dikembalikan sakralitasnya. Elemen spiritual takbir harus dijaga dan dibersihkan dari anasir motivasi dunia yang rendah. Pelajaran dari wirid yang biasa dibaca setelah sholat mendahulukan kalimat tasbih dan tahmid sebelum takbir. Artinya sebelum kita menggemakan takbir, kita harus mengosongkan takhali nafsu tercela yang tersembunyi dalam hati melalui tasbih, bahwa hanya Allah lah motivasi dan tujuan kita. Selanjutnya, hati yang kosong itu diisi dengan dan dihiasi atau disebut dengan tahali, diisi dengan puja-puji bagi Allah dalam kalimat hamdalah. Hanya Allah yang pantas dipuji. Dunia dan seisinya perkara remeh. Setelah hati dikosongkan dan diisi dengan Allah, barulah kalimat takmil menjelma sebagai pernyataan atau tajali dan ikrar hati yang total bahwa hanya Allah lah yang maha besar.
dunia dan seisinya, perkara remeh dan kecil. Takbir menjadi pernyataan pamungkas tentang kebesaran Allah yang jauh dari motivasi nafsu dunia yang tercela. Hadis sahih bahwa ini yang merunut urutan-urutan zikir yang dibaca selepas sholat menyimpan pelajaran penting, yaitu pelajaran dari tasawuf dalam 3 jenjang takhali, tajalli. Menurut Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini selepas sholat akan diampuni seluruh dosanya meski sebanyak buih lautan. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabhallaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa lasina wa kabbarallaha salasan wa salasin wa tilka tis'atu wa tilka tis'una wa qala tamamal mi'ata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah, barang siapa membaca tasbih selepas sholat sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali, dan takbir sebanyak 33 kali sehingga berjumlah 99 dan menggenapi bilangan ke-100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya, akan diampuni dosanya meski sebanyak buih lautan. Hadis riwayat Muslim. Spiritualisasi takbir menjadi penting agar umat Islam dekat dengan ampunan Allah dan bangsa ini jaya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.